Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Fitriani, saya dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari perbandingan sistem hukum dengan judul Perbandingan Sistem Lembaga Perwakilan Indonesia dan Prancis. Tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan di Indonesia dan Prancis. Sistem legislatif di suatu negara disesuaikan dengan kondisi dan situasi atas kebutuhan lembaga perwakilan dirasa lebih mampu dan cocok untuk memberikan dan mengapresiasi keinginan masyarakat sehingga akan terselenggara pemerintahan yang baik. Begitu juga dengan sistem legislatif di Indonesia dan Prancis, yang dalam pembahasan ini akan dibandingkan dengan melihat perbedaan dari sisi tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan tersebut. Tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar yang telah berlangsung 4 kali telah banyak mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama legislatif. Sistem perwakilan tersebut ditunjukkan dengan adanya lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat di daerah, yaitu DPD, sehingga komposisi parlemen legislatif di Indonesia menjadi DPR, DPD, dan MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Masing-masing lembaga perwakilan tersebut memiliki tugas, fungsi, serta wewenangnya sebagai lembaga perwakilan. Di sini ada MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi dan merupakan parlemen Indonesia saat ini yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Bentuk MPR ini berubah sesuai perubahan konstitusi di Indonesia. Sebelum Undang-Undang 1945 dilakukan perubahan, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, serta utusan golongan. Dan di sini ada majelis mempunyai tugas dan wewenang. Di sini ada 7 ya. Yang ke-1 yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, memberikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Dan yang keempat, memiliki presiden dan atau wakil presiden apabila terjadi kekosongan dalam jabatan presiden dan atau wakil presiden menurut ketentuan Undang-Undang RI 1945. Yang kelima, mengubah dan menetapkan peraturan tata tertib majelis. Yang keenam, memilih dan menetapkan pimpinan majelis. Dan yang ketujuh, mendengar pidato presiden tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai 2004 dan putusan majelis lainnya yang ditanggapi oleh masing-masing fraksi. Di sini ada DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara, memiliki tugas untuk menjalankan negara. Tugas-tugas tersebut memiliki kegunaan agar tidak sewenang-wenangan dalam bertindak. DPR memiliki fungsi yang telah ditetapkan di dalam pasal 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib, yaitu yang satu, fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan yang kedua, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Dan di sini ada DPD. Dewan Perwakilan Daerah memiliki gagasan awal untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan negara. DPD bukan badan legislatif penuh. DPD hanya berwenang mengajukan dan membahas rancangan undang-undang di bidang tertentu saja yang disebut secara enumeratif dalam undang-undang. Terhadap hal-hal lain, membentuk undang-undang hanya ada pada DPR dan pemerintah.
Seperti halnya DPR, DPD memiliki 3 fungsi yang sama dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib, yaitu yang satu fungsi legislasi, yang kedua fungsi anggaran, dan yang ketiga fungsi pengawasan. Ini ada tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan di Perancis. Senat Perancis merupakan senat yang sedang mencari identitasnya, mewarisi suatu sejarah yang panjang dan bertentangan. Terlihat mengisi kehidupan barunya pada tahun 1958 pada Konstitusi Republik Prancis kelima. Senat telah lama menjadi bagian naskah politik Prancis, meskipun peranan dan karakter politik secara substansi bervariasi melewati waktu. Pertama kali timbul di Prancis pada tahun 1795 sebagai hasil dari eksis single house unikameral dan kelelahan terhadap revolusi 1789 pada saat-saat terakhirnya. Dan di sini ada perbandingan kekuasaan antara senat. Di sini ada legislasi. Yang satu mengajukan RUU, yang kedua mengubah UU, yang ketiga menolak atau menyetujui RUU, dan yang keempat perjanjian internasional melalui proses legislasi biasa. Di sini ada pengawasan, pembahasan pernyataan pemerintah, mengajukan pertanyaan atau hearing, mengadakan penyelidikan, dan temporary information assignment. Di sini juga ada nominasi. Yang ke-1 yaitu memilih 3 anggota. Yang kedua memilih anggota. Dan di sini ada perbedaan Indonesia. Yang satu, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Dan yang kedua, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi berjumlah sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah, itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah memberi. Yang kelima, pertimbangan mengenai rancangan undang-undang, anggaran pendapatan, dan belanja negara yang diajukan Presiden yang dalam pembahasannya dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini ada perbedaan Prancis. Yang ke-1, pemilihan senat dilaksanakan secara tidak langsung melalui electoral college. Yang kedua, senat Prancis jumlah anggotanya berdasarkan populasi, pemilihan dengan mayoritas di departemen-departemen atau bagian-bagian dengan 4 senator atau kurang dengan perwakilan profesional di departemen dengan 5 atau lebih senator-senator. Yang ketiga, senat dapat mengajukan turut serta membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan region dan undang-undang lainnya, serta menyetujui rancangan undang-undang terkait region. Dan yang keempat, senat turut serta membahas bersama dengan National Assembly dalam membahas anggaran pemerintahan dan dapat menyetujui bersama rancangan undang-undang tersebut. Yang kelima, Senat Prancis memiliki kewenangan yang sama dengan National Assembly, yaitu dapat melakukan pembahasan atas pernyataan pemerintah, mengajukan pertanyaan atau hearing, mengadakan penyelidikan. Majelis Nasional itu dipilih langsung seperti DPR di Indonesia dan lama masa jabatannya 5 tahun. Sedangkan Senat itu dipilih oleh Dewan Nasional dan masa jabatannya 6 tahun. Di Indonesia, MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, jadi MPR itu fungsi dan tugasnya sama dengan Majelis Nasional. Tetapi proses pemilihannya berbeda. MPR dipilih secara tidak langsung berdasarkan mufakat anggota DPR, DPD, sedangkan Majelis Nasional dipilih langsung oleh rakyat. DPR itu tugas dan fungsinya mirip Senat, tetapi proses pemilihannya sangat berbeda.